Jadi prosesnya namanya tarbiyah. Jadi proses taklim adalah proses transformasi ilmu. Jadi proses memindahkan ilmu. Adapun proses tarbiyah adalah proses bimbingan. Membimbing agar bisa mengamalkan ilmu zahirnya dan batinnya, bisa ibadah menuju Allah, ikhlas karena Allah. Itu tarbiyah. Dan itu juga perlu pensucian berikutnya. Ini kan kita masih bicara luar semua ini, Bu. Wudu sama mandi besar. Itu ibadah ibadah kita menjadi ibadah yang sah, ibadah yang benar, ibadah yang menggugurkan kewajiban. Adapun ibadah yang diterima, syarat pertama adalah khusyuk ini. Kemudian setelah ibadah kita khusyuk, periode berikutnya ibadah kita ini ikhlas. Lah ini nanti panjang bahasannya, Bu. Makanya ibadah kepada Allah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itu. Baik ibu-ibu yang kami hormati, kenapa kok ibadah kita tidak khusyuk-khusyuk? Jadi tidak sampai mencapai khusyuk aja enggaknya. Begitu takbir ingat semuanya, sehingga pun juga ada semacam pameo. Kalau kamu kehilangan sesuatu, wudulah dan sholatlah. Pasti ingat dalam sholat. Kenapa? Yaitu tadi, begitu sholat setan sibuk memutar video yang di luar sholat, sehingga banyak selama sholat kita tidak ingat kepada Allah. Itu. Padahal ayat Quran menyatakan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan mengingat Allah dalam sholat minimal, selama sholat selalu ingat kepada Allah dan sadar kalau sedang menyembah Allah, itu yang berat. Itu. Kalau bisa sholat sekian rakaat akeh tunggale, tapi yang mampu satu rakaat utuh saja khusyuk ingat Allah, ini yang sulit dicari. Kenapa? Karena hatinya kok bisa lupa terus kepada Allah? Karena hatinya masih penuh dengan dosa. Jadi hati yang penuh dosa itu seperti fisik kita yang borokan, Bu. Fisik yang penuh dengan penyakit dohir. Makanya harus diobati untuk obat dohir, menghapus dosa. Menghapus dosa ini bersuci juga. Kalau tadi mandi besar dan wudu, bersuci berikutnya taubat. Selama penuh dosa hati kita, maka jauh dari Allah. Jadi kata jauh dari Allah bukan jauh, bukan. Allah itu maha dekat dan maha jauh. Artinya maha dekat,
Allah saking dekatnya, aqrabu ilaika min hablil warid, lebih dekat sama kamu dari urat nadi, saking dekatnya. Dan Allah tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita, saking dekatnya Allah dengan kita. Itu. Saking jauhnya Allah dengan hamba yang banyak dosa, yaitu katanya sholat tapi dari awal sampai selesai tidak ingat Allah. Nah, terus bagaimana agar supaya taqarrub bisa dekat kepada Allah? Maka ada proses berikutnya, bukan mandi besar dan wudhu, tapi proses menghapus dosa dengan taubat. Bagaimana taubat yang benar? Ada sistem yang harus kita lakukan. Itu. Jadi taubat ini untuk menghilangkan penyakit fisik, penyakit luar. Lah, apakah nanti kita kalau sudah sembuh, banyak dosa sudah hilang, apakah sudah bisa diterima oleh Allah ibadah kita? Ya, masih dalam pertanyaan berikutnya, Bu. Kenapa? Lah ini dalam dunia kedokteran ada penyakit luar, ada penyakit dalam. Kalau panu tinggal beli salep panu, baik yang perih dengan tidak, ya tinggal diolesin sembuh. Borokan tinggal minum amoksisilin dan juga diobati, boroknya sembuh. Nah, akan tetapi ada yang lebih berat dari penyakit luar, adalah penyakit dalam. Ada orang kelihatan gagah, tapi ternyata levernya sudah mulai digrogoti. Maka ada virus yang untuk menggerogoti lever. Apa namanya? Apa namanya? Ya, hepatitis A, hepatitis B. Lah itu virus yang membahayakan lever. Tapi ada virus yang lebih membahayakan hati batin kita. Apa? Di antaranya suudon terus. Kemudian iri dengki sama tetangga terus. Ada yang kalau punya tetangga bisa memperbaiki dapurnya, langsung sakit perut. Ada tetangga bisa beli motor, langsung sakit boyok. Kan ada, Bu? Ada tetangga berubah baju yang baru aja, langsung suaminya diuber, tuh tetangga itu udah beli baju baru. Nah itu. Jadi penyakit hati. Jadi ada proses taubat, nanti ada proses namanya tazkiyah. Jadi setelah tobat, di atasnya tobat ada namanya proses tazkiyah, pembersihan hati, membersihkan jiwa dari berbagai penyakit-penyakit tercela. Apakah selesai sampai di sini? Ada lagi, Bu, namanya proses tarkiyah, diruqyah. Nah, kan ada. Jadi ruqyah itu hanya bukan untuk orang gila, Bu. Ruqyah itu bukan hanya untuk urusan kesurupan jin. Ada yang lebih penting, lebih esensial dari ruqyah kesurupan jin, itu adalah meruqyah agar hati kita bisa tinggal landas mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala.